Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zikir secara umum. Hadis-hadis tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza martum bi riyadil jannah farta'u qala wa ma riyadul jannah qala hilakul dzikri. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka makanlah sepuas-puasnya. Seseorang bertanya, apakah taman surga itu? Beliau menjawab, majlis-majlis zikir. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi dari kitab Mishkat. Faedah. Maksudnya barang siapa menghadiri majlis-majlis zikir, ia akan beruntung. Datangilah selalu majlis yang mulia ini dan anggaplah bahwa itu kekayaan yang sangat besar. Di dunia saja majlis tersebut sudah disebut sebagai taman surga. Kata-kata makanlah sepuas-puasnya diisyaratkan seperti hewan yang sedang memakan dedaunan atau tanaman di sebuah taman. Jika diusir sedikit saja, tentu hewan itu tidak akan pergi. Bahkan meskipun diusir dengan tongkat, ia tetap makin dengan lahap dan mulutnya sulit melepaskan makanan itu. Demikian pula orang yang berzikir, ia tidak akan meninggalkan konsentrasi zikirnya hanya karena diganggu oleh urusan-urusan dunia. Majelis zikir dikatakan taman surga karena di dalam majelis tersebut seseorang bebas dari segala bencana sebagaimana surga bebas dari bencana. Sebuah hadis menyebutkan bahwa zikir adalah obat bagi hati. Segala penyakit hati seperti takabur, hasad, benci, dan sebagainya dapat dibati dengan zikir. Tertulis dalam kitab Al-Fawaid fis Salati wal Awaid bahwa orang yang selalu menjaga zikir akan selamat dari segala bencana. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, aku memerintahkan kalian agar berzikir sebanyak-banyaknya. Permisalannya adalah sebagaimana orang yang sedang dikejar musuh dari belakang, lalu ia lari dan bersembunyi di sebuah benteng, maka ia akan selamat dari musuh-musuhnya. Demikian juga orang yang berzikir, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adakah keuntungan yang lebih besar melebihi seorang yang berada dalam lindungan sang raja di raja? Dengan berzikir hati akan menjadi lapang dan akan dipenuhi oleh nur, sehingga hati yang keras akan menjadi lunak. Selain itu masih banyak manfaat zikir baik zahir maupun batin. Sebagaimana ulama menulis bahwa manfaatnya hingga 100 macam. Suatu ketika seseorang mendatangi Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu dan berkata, aku melihat di dalam mimpi bahwa ketika engkau memasuki rumah atau pada saat berdiri atau duduk, para malaikat terus mendoakanmu. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu berkata, jika engkau ingin seperti itu, engkau pun bisa mendapatkannya. Lalu yang membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab 41. Ayat tersebut merupakan isyarat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan doa malaikat senantiasa menyertai orang-orang sibuk berzikir. Sebanyak engkau berzikir, sebanyak itu pula engkau disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Demikian pembacaan talim. Mana kita selalu membaca talim,
Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan bisa menyampaikan ke umat seluruh insyaallah. Sallallahu alaihi wa subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.